Teman-teman, selamat sore. Baik lagi di platform YouTube channel Departemen Papua Seswas bersama saya host Parmus dan ini saya Algozi dan saya Diki. Jadi kita ingin membicarakan seputar hiruk pikuk atau kehidupan di kampus serta organisasi. Gimana Dik, menurut lu Dik? Wah, langsung tembak aja nih. Santai aja kita ngobrol, santai bray. Tadi apa? Hiruk pikuk Dunia kampus. Iya, bertahan hidup gimana gitu. Dan seterusnya. Ya, sebenarnya kan kalau saya pribadi kan ngampusnya beda kota ya. Ya. Beda kota. Jadi pas saya ke kota itu saya tidak punya relasi apalagi saudara. Permasalahannya adalah bagaimana kita bisa hidup dalam kesendirian itu tuh. Itu masalahnya. Itu yang pertama garis besarnya. Jadi ya mau nggak mau langsung ke intinya saya ngomong bahwa saya itu harus mencari relasi jejaring gitu. Nah itu masalahnya ke situ gitu. Nah kalau pengalaman lu Ji, gimana Ji? Ya, kalau pengalaman gue sih pasti beda ya sama pengalaman Diki, jelas. Walaupun satu kampus ya. Satu kampus. Ya. Satu ya kan? SMTS. Gua sama satu sekolah dari SMP lah gua sama Diki. Kalau ngomongin apa namanya tadi hiruk pikuk dari awal itu pasti beda, jelas bedanya dari mana. Kalau Diki nggak punya saudara gitu kan yang bawa. Tapi kalau gua kebetulan ada, iya kan. Ada di situ. Sebelumnya memang ada 1 tahun dulu, walaupun memang sebenarnya kenal juga sama Diki, tapi karena beda fakultas, kita beda tempat pendidikannya, beda kampus juga, beda daerah, beda daerah, ya mungkin nggak terlalu berat kayak Diki lah. Tapi kalau misalkan ini mah apa namanya ngomongin kesusahan atau apa namanya untuk mencoba berbaur awal-awal di kota baru sih pasti berat sih, karena kan beda budaya, beda. Nah, itu maksudnya. Iya kan. Justru kan masalahnya di situ, bagaimana kita bisa survive akhirnya kan di kota orang gitu yang sebelumnya nggak pernah tahu kita gitu karakteristik kotanya seperti apa gitu, masyarakatnya kayak gimana. Nah kan pasti beda dong gitu tuh apa karakteristik masyarakat yang ada di kampus dengan yang di rumah gitu. Nah akhirnya kita kan harus belajar di situ tuh, memahami itu tuh. Kalau misalkan kita kaitkan ke dalam ranah sosial gitu ya, akhirnya kita harus menelusuri itu gitu. Misalkan contohnya kalau misalkan kita ketemu abang kelas, abang kelas, ya kan kita mau nggak mau tuh harus masuk meskipun itu menyebalkan. Gitu. Nah menyambung ke Diki tadi, sebelum menjawab nih, cuma kan poin plus dari Goji ini yang nggak kita dapetin di tuh kita berdua nih. Bocah kan jago betul nih bersosialnya, bisa asik gitu pendekatannya. Lebih ke so asik sih mungkin. Iya maksudnya Ji kan kalau Akmal kan kelihatan banget malunya gimana. Gue juga sama, ada ketahannya, ada kesamaan. Nah, pas lu gimana Ji awal-awal untuk wah gue butuh teman, butuh jejaring buat hidup, buat berorganisasi, buat setidaknya bisa menaikkan elektabilitas atau popularity lah setidaknya gitu. Awal mula gimana itu Ji ketemu teman-teman pas hal yang menyenangkan sih kalau bahas apa namanya nostalgia masa-masa awal apa namanya itu kan maba itu ya kan gitu kayak pertama datang ke kota baru, berusaha berbaur di lingkungan baru dengan orang-orang yang baru. Yang di otak gue sih kepikiran pertama gue harus punya teman, gue harus kenal sama orang-orang dulu, entah dia dari kota mana atau jurusan mana, itu doang sih. Kalau misalkan yang gue pikirin tuh cuman itu doang sih sepengalaman gue. Cuman kan gimana? Karena orang ngerantau itu kan harus mau sendiri ya. Kita kalau ada apa gimana? Akhirnya kan lu berbaur mau gak mau akhirnya. Karena manusia adalah manusia sosial lah. Betul. Nah itu gimana tuh Ji untuk mengawali gue pengen aktif nih di salah satu organisasi gitu atau di mana gitu. Pertama-tama gimana itu? Apa ada yang ngarahin senior? Enggak, kalau itu pastinya gue juga menilai dulu. Pertama analisa dulu kan. Kayak ini misalkan kan banyak banget tuh di satu kampus itu pasti banyak kegiatan mahasiswa, kegiatan organisasi mahasiswa, entah itu baik dari yang ada di kampus maupun ya bisa dibilang di luar kampus atau eksternal gitu kan. Yang pertama dilihat dari
kacamata gue awal-awal pada masa perkuliahan sih yang pertama itu ya gue lihat dulu dia kegiatannya apa, apakah bisa membawa dampak bagus ke gue, ya kan? Apakah memang kalau misalkan ada salah satu contohnya misalkan UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu kan, apakah memang kegiatan itu menarik, bisa membawa pengembangan diri ke gue atau enggak gitu kan? Salah satunya seperti itu sih. Tapi masalahnya gini lah, kalau misalkan kita ya rewind lah ke nostalgia dulu. Nostalgia gitu kan, kita pernah satu kontrakan. Ya. Gitu. Nah, justru yang jadi ya permasalahannya itu bukan masalah kita pengen masuk organisasi A atau B, tapi ternyata kita memilih circle-nya kan akhirnya. Nah itu tuh ternyata kalau misalkan circle-nya asik ya kita juga pasti masuk gitu, ke bawah asik ikut gitu tuh. Tapi kalau misalkan circle-nya enggak, ya gitulah, kurang cocok sama kita gitu, karakter kita, ya bisa jadi kita juga mundur. Tapi kan akhirnya kan di situ permasalahannya adalah kemampuan kita untuk membaca peluang gitu tuh. Nah, ngomongin itu, peluang kan. Gitu. Jadi ya sadar kalau misalkan kalau saya mempotret gitu ya, mempotret realita yang terjadi dulu ya. Akhirnya saya tuh bingung gitu mau masuk organisasi mana akhirnya tuh. Karena ya itu tersekat oleh pertemanan tadi gitu. Pengennya sama si ini gitu. Apakah mungkin ini bisa dikaji juga nih oleh Parmus gitu tuh mengenai hal itu, apakah emang kitanya yang belum bisa membaca peluang atau bagaimana gitu tuh. Ya kan? Kalau dikaji dari politiknya. Ya kalau kita ngomongin tadi kan ya. Umur 19-20 tentunya idealisme menggebu-gebu. Pertama itu anak muda pasti rebel, pengen melawan. Secara aktualisasi secara psikologis kan orang menggugah gitu, memantik dirinya. Aku mau arah kemana sih nih? Di kampus tuh mau ke arah mana gitu. Bingung nih orang tuh kan. Nah kalau aku pribadi sidik dulu ya. Terus terang, saya dulu tidak pandai untuk berhimpun. Pertama, bersosial pun susah sekali karena tidak mau membuka ruang. Cuman karena tadi ngomongin organisasi ya, adalah salah satu tokoh yang memantik gitu, namanya Bang Muhtar. Padahal dia nggak, dalam tanda kutip, nggak ngedoktrin buat masuk organisasi tertentu gitu, tapi kan kehebatan gue di situ, di riset. Oh ternyata arahnya ke sini, ekstra ini gini dan seterusnya. Akhirnya, nah kekeliruan gue adalah terlalu rebel dan tidak manut. Karena kan organisasi itu kan rantai komando ya. Apapun ada strukturnya, ada hierarkinya, kita harus sowan ke sini ke sana, harus bagaimana kita ingin mendapatkan peluang dan seterusnya, kita akan dibimbing gitu. Ternyata padahal itu dek momennya gue bakal naik gitu. Cuman dengan cepat itu, cuman pada saat itu gue terjebak pada aspek tanda kutip buku filsafat. Tapi lu berarti ada rasa menyebalkan gitu. Ada beberapa mungkin. Nanti dari gua dulu ya. Nanti ke Diki ke Goji. Banyak. Apa yang dikemukakan oleh CEO Malaka Project itu benar. Bang Peri ya, Bang Peri Irwandi terkait abang-abangan ngekader gitu ya di luar. Senior orang baca tapi dalam tanda kutip tidak ada tanggung jawab secara gitu. Secara interpretasi dia menyederhanakan tuh tidak mafhum lah. Akhirnya terjadi interpretasi yang tidak mengenakan dari si. Mungkin dari gue itu dulu di. Coba dari Goji gimana di ketemu sosok-sosok nih tanda kutip abang-abangan kampus. Ya kayak gue sependapat sih, yang gue temuin juga nggak beda jauh sih. Mungkin kalau masalah organisasi juga pastinya dibutuh kaderisasi. Untuk pertumbuhan dari sebuah organisasi itu juga kan. Nah akhirnya puncak dari gue bilang hasil dari pengkaderan dari abang-abangan yang mewajibkan adanya regenerasi baru dari tiap organisasi itu kan. Jadi bisa dibilang ada dua dampak sih. Yang pertama memang ada keberhasilan dari proses pengkaderannya. Ada juga memang yang ya cuman stuck dan memang cuman nyari kader aja. Cuman ada juga kayak gitu kalau misalkan berbicara soal organisasi. Jadi nggak bisa dibilang gagal atau enggak, karena itu juga kalau menurut pandangan gue sih, di dalam organisasi itu kemajuan atau kemunduran dari kader-kader itu
baik lagi dari kemauan dirinya sendiri. Gak bisa kayak gitu. Makanya gak apapun bisa, kita ngekader belum tentu si subjek orangnya ini kan. Itu gitu maksud gue kayak gitu. Jadi baik lagi kayak misalkan gue bilang dari awal itu kayak sebelum mau masuk dalam satu organisasi juga buat orang-orang yang belum berorganisasi atau baru mau juga kan pertama yang bisa dilakukan itu kan analisa dulu. Lu mau ngapain gitu kan. Dan kalau menurut gue sih wajib sih masuk organisasi. Iya, sepakat. Wajib. Karena itu mesin. Menurut gue wajib. Gitu sih. Cuman sebelum ke Diki nih ya, ada hal yang menarik dari Goji waktu itu pernah kita ngobrol ya di podcast Goji di Alat Parmus. Dia bilang karena kan kampus kan mimbar bebas, semua ada di situ isme. Hal yang paling nyeleneh dan nyentrik pertama Ji ketemu abang-abangan yang bilangin karmak tuh gimana? Kalau gue justru yang paling menarik itu ketemu abang-abangan yang dia menyatakan diri bahwa dia anarko. Dia anti negara lah. Bentar, disclaimer dulu karena Goji dan gua sama lah di administrasi publik, konsen di sospol. Lanjut Ji. Dia bilang gua adalah seorang anarko, dia bilang. Maksud gua terkaget-kaget dan terheran-heran dengan ada orang yang menyatakan dirinya seorang anarko kan, seorang di negara Pancasila kan agak gimana gitu ya gue dengernya gitu kan. Bisa itu jadi proses pengkaderan dia le. Iya. Nggak ngerti sih itu apa yang ada di otak dia gitu kan, gue juga agak nggak ngerti tapi unik banget sih. Ya itulah dinamika kampus. Itu uniknya kenapa? Unik ada loh orang yang menyatakan dirinya sendiri dia anarko gitu loh. Gue anti. Gila mungkin bisa jadi personal branding untuk dia. Mungkin. Karena mungkin satu juga Dik, basis pengetahuan yang dia dapat referensi buku. Karena kan betul. Pertumbuhan pengkaderan itu di maba dia. Benar dan lagi kayak tadi bilang bahwa kampus kan mimbar bebas. Semua bebas menyatakan pendapatnya dengan dialog imajiner. Dengan dialog imajinernya dia, dengan isme-ismenya dia. Iya pun kalau bisa dinilai juga aneka ragam lah. Makanya fungsinya kita berorganisasi itu ya pastinya itu sih. Nah, ini kan salah dari satunya. Spektrum Goji anak fisip apa nih? Nah, mungkin agak yang disiplin nih, ketat nih pendidikan. Gimana Dik pas lo Dik? Kalau pas dihadapkan fenomena itu. Kalau saya mah awal masuk tuh ya ke kampus tuh emang sudah ditarik lah sama kader-kader internal. Hima ya? Ya sebenarnya saya tuh fokusnya di Hima kalau dulu. Cuman mungkin setelah saya mencoba ya, maksudnya saya masuk ke dalam kaderisasi di internal itu gitu tuh di himpunan. Ya akhirnya saya pun punya pendapat gini. Jadi ternyata ngekader orang itu sulit. Gitu. Sulit. Iya sulit banget gitu tuh. Gimana kita meyakinkan itu membangun trust gitu kan ke orang-orang yang branding. Kemampuan kita ada apa, punya uang berapa. Iya emang sulit dan kadang ternyata junior itu menganggap kita junior, maksudnya kader kita tuh menganggap kita kadang suka menyebalkan itu. Ayo ngopi sini bang baru balik gitu misalkan. Nah itu tuh masalahnya itu terjadi banyak. Nah peristiwa di semua kampus pasti itu dialami. Nanti ada yang komen banyak nih karena. Iya. Makanya saya pun ya akhir kebalik tuh. Saya menganggap misalkan senior itu menyebalkan gitu. Tapi ternyata setelah saya menjadi yang di atas gitu ya, ternyata kader saya pun beranggapan yang sama gitu tuh. Padahal kan kita ngajak ke sini misalkan, ayo ikut ngobrol ke sini. Bukan masalah apa ya? Bukan masalah gue pengen ngajak capek lu, tapi ya emang harus gitu prosesnya gitu tuh. Untuk menemukan satu jaring relasi gitu tuh. Maksudnya ke situ. Makanya tadi saya bilang bahwa sering ketemu senior yang menyebalkan apa tidak gitu. Nah, kalau dalam perspektif gue sih mungkin menyebalkan itu kayak gitu ya. Karena bayangin nih, saya waktu itu malam-malam jam 1 mau diajak ngopi gitu tuh. Padahal kan dalam perspektif anak SMA yang baru lulus gitu ya. Anjir ngapain gitu tuh. Maksudnya lebih condong ke tindakan kriminal gitu kan. Kalau tengah malam kayak gitu kan. Istirahat agak gitu waspada kan. Kita juga untuk orang yang baru menginjak perguruan tinggi ya. Kita juga agak waspada sih sejujurnya kan. Harus setelah kita melewati gitu. Iya benar. Pas sudah menjadi orang yang tingkatan lebih tinggi gitu ya. Gitu kan. Intinya ternyata emang sulit bro gitu tuh buat ngajak mereka tuh gitu tuh. Ternyata penting kan kalau misalkan kita ngobrol ke orang-orang itu
ya kan kita mengetahui perspektifnya bagaimana gitu, terus mungkin ada peluang gitu kita bisa cari di situ, maksudnya seperti itu. Jadi konsep menyebalkan menurut gua tadi itu. Nah, menyambung ke Algoji nih Ji, menambahkan tadi gimana Ji? Soalnya kan di antara di sini yang pernah naik bursa itu kan Algoji nih. Gimana tuh Di? Bahkan kalau saya ya pernah mencalonkan diri sih di Fakultas BEM. Bukan di himpunan dulu sebelumnya. Iya, sebelumnya di himpunan dulu. Itu juga terdorong dari apa namanya? Dulu kan maksudnya seperti yang tadi idealis Bang Farmus bilang kan, kita idealis masih menggebu-gebu kan. Semuanya kita masih semangat bahwa wah ketika memang milik kita. Iya, ada satu yang salah, kita ini harus membenarkan dalam sistem. Iya kan, maksudnya itu hal yang wajar gitu ketika memang ada di posisi itu, teman-teman. Jangan dibatasi. Itu kita jangan dibatasi ketika memang ya baik lagi kan seyogyanya. Iya, cuman yang dimiliki anak muda kan idealisme kan katanya betul. Kan. Apa yang digaungkan Tan Malaka itu betul. Makanya waktu itu ketika memang saya merasa ada yang salah, akhirnya saya memberanikan diri untuk coba maju, dan ternyata itu juga menjadi pengalaman yang sangat menarik sih. Unik ya. Unik banget di apa namanya di prosesnya. Walaupun memang dalam hasilnya itu kalah, tapi kan popularity cuy lu. Tapi ternyata iya setelah dijalani gitu, kekalahan itu enggak sepenuhnya kalah. Dampaknya jelek gitu. Enggak. Kekalahan itu enggak semuanya dampaknya jelek dalam. Iya, tapi dalam itu juga ada, maksudnya itu semua bisa digapai. Prosesnya itu juga melalui salah satunya itu komunikasi organisasi. Itu sih garis bawahi komunikasi organisasi. Kok bisa komunikasi organisasi bisa membangun apa namanya basis massa politik itu kan pertama dalam meraih suara ya di masa-masa kampanyenya, kalau misalkan pada masa pencalonan ya kan. Gue mau nanya Ji, sebelum dilanjutkan, campaign itu apa sih sebenarnya? Campaign-nya waktu itu adalah ID-nya apa? Beraksi. Ya. Lupa sih sejujurnya. Kalau dari pas visi misinya deh. Iya, kalau visinya itu beraksi. Iya kan kan visi itu kan nggak boleh terlalu panjang juga kan secara akhirnya ini. Kenapa kalah? Kalah itu mungkin pertama pasti karena memang posisinya saya itu apa namanya bisa dibilang tidak ada mesin politik di belakang atau eksternal tanda kutip. Karena saya itu melawan petahana waktu itu posisinya kan, maksudnya dengan posisi seperti itu ya semua kemampuan dikerahkan juga tetap kalah, karena memang posisinya ya pengalaman juga memang itu berpengaruh gitu. Mungkin karena kurang pengalaman juga sih pastinya. Karena harus sowan ke sana sini, membaca dinamikanya mungkin ya. Komunikasi. Iya benar itu. Sebelum ke Diki nih, lanjutin dulu. Lu kan akhirnya FISIP itu kan terkenal spektrumnya ya. Cuman lu jadi band. Nah, gimana tuh jadi ke band Ji? Ceritanya Ji. Dari organisasi itu punya band namanya The Hubla, akhirnya dikenal. Sumbernya dari Diki katanya. Ada salah satu gue star malah rame band dia. Bahkan itu juga jadi satu alat politik dalam proses pemenangan. Exposure kan. Exposure itu sangat penting juga. Jadi di samping apa namanya kita membranding diri sebagai orang yang baik atau gimana pun bisa juga di branding diri dengan orang terkenal. Dalam perayaan suara seperti itu juga sih. Dan itu juga nggak maksudnya pembalikan fakta di lapangan dalam pemilihan juga kita juga yang ngolah kan. Kita mau jadi apa, kita mau jadi seperti apa, bukan kayak gitu kan. Terus bagaimana kita ikhtiar berjuangnya? Kita berjuangnya itu. Itu menarik tuh tadi. Apa tapi tuh? Gue mau nanyain ini lah. Jadi terkait dinamika untuk hasil suaranya itu jomplangnya jauh nggak sama yang punya mesin politik? Enggak. Jomplangnya itu selisih kemungkinan 30, hanya 20. Enggak, di bawah 10, bahkan di bawah 5 kalau nggak salah. Tapi ada mesin politiknya belakang ada. Enggak, kalau nah gini uniknya di pemilihan mahasiswa itu, karena kan kepentingannya bukan untuk di jurusan aja ya. Ya kan itu pemilihan serentak yang dilaksanakan di Pemira kan kalau kita bilang kan di waktu Pemira. Itu. Jadi ya memang kepentingannya bukan di jurusan aja, jadi ada juga kepentingan di fakultas, ada kepentingan di universitas yang memang pencoblosannya dilakukan serentak itu, baik lagi kan. Jadi kalau ya ada dinamika lain lah kayak
surat suara hilang atau jam pencoblosan dimajukan by atau design lah itu. Iya, by design lah itu juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Iya kan? Dengan cara mainnya. Dengan cara mainnya jadi nggak bisa. Nah Ji, ngomongin band ya. Iya. Itu kan dampak lu naik walaupun gagal akhirnya dikenal popularitas. Kata Diki katanya IG lu rame kan akhirnya, banyak follow, DM bahkan. Bener kan, mengakui dong popularitas lu bertumbuh gitu. Gimana tuh dengan band lu? Iya, jadi tapi selain jadi alat politik dibilang tadi, memang kalau itu kan, kalau bermain musik atau ngeband itu kan jadi sebuah ajang pembuktian diri juga sih kadang-kadang ya kan. Kita pada masa eksistensial itu baik lagi ketika memang kita baik lagi, kita datang ke wilayah baru, ke kota baru, di dalam hati ingin kita pengen kenal semua orang, gimana caranya ya, mungkin salah satunya itu juga bisa jadi jembatan sih. Nah itu juga teman-teman adalah proses dari aktualisasi sebagaimana yang digaungkan oleh Algoji, karena kan Goji di sisi lain dia mampu jadi pemimpin pertama, yang kedua ada yang harus dijual gitu di dirinya ya, prestasi tadi itu seni musik gitu akhirnya jadi orang tertarik daripada kita diam gitu. Sekarang kan ramai tuh mengenai orang ngeklaim self diagnosis gitu, introvert dan seterusnya. Itu kan dalam tanda kutip itu kan membunuh gitu dalam kapasitas dirinya, akhirnya gue introvert gak mau berbaur gitu. Itu kan logika yang itu disebut salah. Sebagai membunuh kapasitas dirinya. Iya, akhirnya gitu. Gue introvert gitu. Gitu. Iya, jokesnya kan gitu, tanpa ada landasan dia pergi ke psikolog. Ke orang ahli lah di bidangnya lah gitu kan. Gitu, kompeten. Jadi mungkin gini ya, kalau di zaman sekarang kan ada juga tuh kayak halodoc yang kita bisa akses di rumah, ya kan? Kita bisa akses di rumah berlangganan, kita terus bisa didiagnosa. Itu juga mungkin dari hasil kemajuan teknologi di era sekarang gitu ya. Kayak mungkin itu juga mungkin mereka, soalnya kalau ngomongin kayak gitu juga kan, mungkin mereka sudah udah konsul tidak? Iya gitu. Iya, itu kan jadi pertanyaan. Itu juga kan jadi pertanyaan yang jadi kalau kata Jawin tuh membunuh diri sendiri akhirnya untuk berkembang. Karena orang sekarang dengan algoritma yang kita keren nih kayak gini padahal kan kalau kita gali emang kitanya gak mau gerak aja gitu. Akhirnya kita terjebak pada aspek itu, akhirnya orang tanda kutip terjebak oleh stereotip itu, dengan digaungkan, dikampanyekan sampai dibuat bio gitu. Akmal introvert. Iya sih, mungkin sih iya. Iya benar-benar itu. Gak boleh juga tuh kayak gitu sih. Iya maksudnya kan di sisi lain akhirnya nama itu yang akhirnya menjadi buruk. Nah baik ke Diki nih, gimana Dik? Lu juga kan udah mau naik nih ke Uni Pak Guriala, dinamika akhirnya senior Hamin dekat. Itu gimana coba dari proses awalnya tuh dinamikanya? Kan itu menyenangkan tuh buat teman-teman juga. Ya, kalau misalkan untuk kemarin saya kan sebenarnya itu jadi tim pemenangan aja gitu tuh. Jadi saat itu tuh mau naik ke BEM itu tuh, teman-teman yang ada di internal itu mau naik ke BEM gitu tuh. Nah, ternyata ya banyaklah dinamika politik. Akhirnya kan saya juga akhirnya belajar dari situ gitu, mengenai pengalamannya seperti apa gitu. Harus sowan ke A, harus sowan ke si B, harus sowan ke si C. Bahkan sampai senior Dan itu pun dinamikanya selalu berubah-ubah. Sampai ada yang emosi. Nah, itu tuh yang kepancing entah itu drama atau bagaimana ya. Manajemen konflik. Ya, yang penting pokoknya kita harus bisa mengamankan diri aja gitu tuh. Nah, intinya seperti itu gitu tuh. Nah, kalau misalkan kita Kajulang, kebetulan waktu itu tim pemenang saya itu ikut dalam gerbong yang menang. Incumbent. Ya, ikut dalam gerbong yang menang ya, intinya gitu. Dan akhirnya pengalamannya di situ sih kalau misalkan menurut saya, kenapa sih harus ikut organisasi gitu tuh. Nah, itu poinnya di situ. Bisa membaca peluang gitu. Tahu di by design seperti ini. Karena kan kebanyakan saya tidak mengeneralisir, tapi beberapa mahasiswa gitu menganggap bahwa masuk organisasi itu kebanyakan sih ngomongnya sih hanya jadi IO gitu, bikin acara padahal enggak. Kalau misalkan kita lebih telusuri ke dalam gitu, itu banyak tuh kayak unsur politiknya gitu tuh. Nah, mungkin buat maba-maba juga nih yang mau bingung nih, kan saya ikut organisasi apa enggak tuh. Mungkin dari cerita lu juga tadi kan menarik itu tuh. Itu gitu. Jadi kalau pandangan gue sih apalagi di era sekarang butuh banget sih
masuk organisasi ya. Relasi. Iya, karena iya benar, relasi pasti itu kan. Kalau misalkan kita dengan melihat dunia kerja. Betul. Iya, kita jadi kalau misalkan di organisasi itu mungkin teman-teman jadi bisa apa ya? Setidaknya di dalam organisasi itu dia belajar tentang bagaimana paling penting itu perencanaan strategi sih. Ya, betul. Untuk mencapai tujuan di beberapa, entah itu di bulan depan atau di 3 bulan depan atau gimana kan, rentan waktunya itu bebas-bebas aja, tapi paling penting sih itu sih. Pertama perencanaan strategi, evaluasi diri itu pasti. Karena kan dalam namanya organisasi kan selalu ada konflik, gak mungkin gak ada menarik konflik. Nih, kita gali terus gak mungkin ada konflik. Jadi kalau di organisasi kan konfliknya harus diselesaikan kan, nggak bisa kita diem-dieman itu, ya kan, nggak bisa kita kayak males nih sama orang ini, ya udahlah kita nggak usah temenan kan, nggak bisa gitu. Kalau di organisasi, iya kita kan dalam satu keutuhan satu organisasi itu kan artinya saling membutuhkan satu sama lain, nggak bisa egois kita kan. Nah jadi itu juga mungkin bisa melatih, jadi pertimbangan jadi melatih juga buat gua terlalu egois nih, gua masuk organisasi aja dah biar nggak terlalu egois, biar sadar diri juga. Itu nggak boleh tuh, biar bisa refleks. Tapi biar bisa refleksi keren diri. Banget nih pemaparan Algoji gitu, karena kan mungkin apa yang dikemukakan Diki tadi ternyata banyak mungkin ditipu oleh senior, baper, itu konflik maksudnya kan, ya. Itu konflik organisasi. Kan kalau bisa baca peluang ya udah, siap salah ikut lagi aja gitu. Atau kalau enggak memang nggak setuju ya, kalau memang nggak setuju dengan idealis di media kan dia bisa kengkader orang-orang lagi. Itu komedinya ya, itu komedinya gitu kan. Karena kan emang dinipuin kayak gitu. Itu kayak gitu, konflik. Betul. Gimana Dik, menurut Dik tuh terkait hal itu? Akhirnya kan orang udah gue lebih bagus kayak gue tadi, ya udah buat aja Underbow atau komunitas apa gitu jadi antitesis kan, bisa jadi kan. Itu juga nggak salah. Iya, nggak salah. Nggak salah, tapi nggak salah itu. Ya, kayak pada point of view adalah itu tadi apa? Bagaimana kita meregulasi emosi dan rasionalitas. Itu penting sih. Betul. Penting, paling penting itu. Gimana Dik, menurut lo Dik? Ada lagi nggak? Ini ada beda pembahasan ya, cuman mungkin berkaitan juga. Sempat saya bertemu gitu sama seseorang gitu yang tidak ikut organisasi ya. Kenapa lu nggak ikut misalkan organisasi gitu tuh? Nah dia tuh ternyata alasannya begini, ngapain di organisasi, saya nggak menemukan peluangnya. Nah intinya ke situ. Make sense. Iya, tapi ternyata dia punya usaha. Nah arahnya ke situ. Jadi kan ternyata ya maksudnya kita mencari peluang itu bukan hanya di organisasi. Itu jelas. Iya, itu jelas. Gitu kan? Benar. Nah, akhirnya kan banyak tuh influencer yang bikin, ya gue nggak bisa sebutin namanya lah. Cuman dia bikin ya kalian nggak harus ikut organisasi gitu tuh. Buat komunitas atau apa. Bisa bikin komunitas sendiri, independen gitu kan. Gitu. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya memang kita tidak punya relasi gitu kan. Artinya tidak punya plug relasi, tapi setidaknya kita mencoba gitu untuk membangun relasi itu. Nah itu lebih apa ya, menarik ya. Iya, lebih fundamental sih. Iya, paling mendasar. Nah itu jelas gitu. Jadi kayak kalau menurut tadi bikin kayak Underbow gitu ya. Iya. Kayak squad seperti rumah pikiran yang sedang kita rumah pikiran gitu. Betul. Nah itu tuh ke situ point of view. Cuman saya gak menutup kemungkinan kalau misalkan ada teman-teman yang pengen ikut organisasi, ya silahkan gitu tuh, karena itu emang bagus menurut saya gitu. Kita sudah difasilitasi gitu oleh organisasi tersebut untuk bisa menemukan peluang. Intinya seperti itu sih. Ini satu sih ngobrol aja dulu jangan nutup diri gitu. Iya, jangan nutup diri. Nanti kan orang nanya, kamu kerja enggak Pak? Oh ini saya punya proyekan nih, misal apa sosmed mau gak kamu nge-campaign? Oke. Nah dari situ dulu kan kebuka tuh. Kayak gitu. Ya kayak Goji dah. Dulu saya pernah ikut di hire nih sama Doi nih di IPRC ya, lembaga survei ya, guru besarnya Goji itu. Diki juga kan akhirnya kan kalau dia terus di sana bisa juga jadi akademisi ya, kayak Diki barangkali mungkin. Ya. Ya itu trial and error lah. Trial and error. Ada lagi gak Dik? Banyak sih pembahasan, cuman waktunya. Coba terakhir. Lanjut aja. Mungkin dari lu Dika. Oh iya, ini pertanyaannya ini bentar. Gimana buat menurut kalian nih untuk merawat pengkaderan? Keberlanjutan sebagaimana kan kita kan apa? Presiden Prabowo kan menggaungkan sustainability, Dik. Yeah. Coba Dik dari lu dulu gimana? Kalau misalkan kita melihat pengkaderan ya.
justru itu hal yang paling sulit dalam organisasi itu mengkader seseorang. Ya. Nah itu karena kadang mencelak besok gak ada dihubungi. Itulah berwarna lah pokoknya. Cuman ya akhirnya kita bisa belajar tuh dari situ tuh gitu, bahwa kita menghadapi orang yang karakternya berbeda-beda gitu dalam satu pengkaderan gitu tuh. Ada yang interest banget ke kita gitu tuh, nanya-nanya gitu sampai kita capek. Terus ada juga yang pasif ya. Iya pasif gitu. Terus ada juga yang pengennya ditarik aja gitu. Ngikut ditanya ada yang bang saya pengen jadi ketua, silakan gitu. Mengenai sustainability tadi tentu harusnya ada klaim dulu dari kitanya sebagai ya inisiatornya atau ketua komunitas gitu. Ya kan kita juga nggak mungkin kan mengajak seseorang tapi bingung mau bawa kemana, arahnya kemana. Justru kan kita pengennya yang berkelanjutan gitu. Bahwa si kader ini tuh kalau misalkan kita bawa nanti dia ditaruh di mana, dan akhirnya itu juga akan bikin menjawab peluang dia kemana. Menjawab peluang dia terus bakal bermanfaat juga untuk kita. Baik gitu. Itu proses dan hasil itu sendiri. Nah itu maksudnya gitu. Nanti maksudnya seperti itu sih kalau menurut gue ya. Karena kan kalau misalkan kita udah menyebut mengenai pengkaderan gitu ya, berarti kan kita juga harus bertanggung jawab sama kader itu tuh gitu. Dan itu kan jadi regenerasi. Bahkan maksudnya komedinya sampai ke makannya pun kita harus tanyakan tuh. Ya seperti KDM lu di HMI. Lu udah makan belum gitu. Kayak gitu KDM. Belum bang. Ya kan kita harus biayai itu. Ya sampai akhirnya kan kalau misalkan di dalam internal saya itu terciptalah satu jaringan atau kekeluargaan gitu tuh. Mungkin di situ ya. Semua gitu di sini gue ya. Pasti sih organisasi seperti itu. Mungkin terjadi juga di organisasi-organisasi lain sih. Bahkan yang besar ya kan seperti itu. Makanya kan kalau misalkan kita lihat organisasi yang besar gitu sekarang ya kan berawal dari situ Mas. Ya, dari ngopi makan belum Dinda gitu kan. Gitu. Sehingga dia punya rasa trust, kepercayaan atau emosional juga. Oh iya itu psikologinya kebangun, pendekatan emosional. Iya betul. Harus persuasif gitu kan kita. Kalau misalkan langsung digalakin, belum tentu dia bisa mikir kan. Kasih naruh dik. Coba dari gue gimana dik? Terkait perawat pengkaderan tadi, nyambung ke Diki. Kalau masalah maksudnya gimana itu? Iya merawat pengkaderan. Bagaimana caranya kita merawat teman-teman yang akhirnya menjadi regenerasi ketika kita sudah lulus dan seterusnya gitu. Akhirnya kan kalau orang yang bisa baca peluang, gimana kabar kamu gini? Iya sih kalau sejauh ini masalah pengkaderan ya, terus misalkan berlanjut hubungannya tuh sampai berkelanjutan itu ya salah satunya sabar, terus juga terus-terusan komunikasi juga sih. Benar. Yang paling penting itu komunikasi. Wah, itu benar. Itu yang paling penting, komunikasi untuk merawat ini aja dulu lah, silaturahminya aja gitu kan. Bahwa memang sebelumnya kita pernah berjuang bareng-bareng aja gitu, sebagai pengingat aja kalau masalah terkait pengkaderan. Karena kalau misalkan kader sudah komunikasinya tahap berkelanjutan, itu artinya ya memang ada kecocokan aja gitu tuh jatuhnya. Gitu aja. Mungkin itu ya nanti buat jadi penutup. Kalau dari saya dulu mungkin ke Diki ke Goji nih. Dari ringkasan uraian yang kemukakan oleh teman-teman tadi mengenai perihal tema besar tadi ya, bahwa kesimpulannya sebagaimana yang digaungkan oleh Plato ya di buku Republik, bahwa manusia adalah makhluk politik, binatang politik, makhluk sosial yang gak bisa gitu, introvert-introvertnya lu gak bisa gitu. Bisa jelas. Kalau ada orang meninggal pasti datang, kalau ada kesusahan pasti butuh bantuan, karena itu keterikatan gitu, relasi sosialnya gitu, voluminanasnya. Nah bahwasannya pentingnya berhimpun, bersosial tidak ya, dan bagaimana kita bisa membaca peluang. Mungkin kalau dari Goja kesimpulannya dari tema besar kita ini. Diki dulu deh. Ya, sebagai mahasiswa S2 itu kan maksud gua hanya rewind ya. Pengalaman kita, potret realita kita saat berada di kampus gitu tuh. Bagaimana kita akhirnya bertemu organisasi, akademik, sampai ke lingkungan di sekitar kampus kan kita mempelajari itu pasti gitu. Nah, saya mau pengen memberikan pesan aja nih untuk maba mungkin ya. Kalau misalkan ada peluang ya carilah itu tuh intinya. Karena kan kita hidup itu
untuk mencari opportunity, peluangnya kemana gitu kan. Nah itu justru yang sulit, membaca peluang itu. Bagaimana caranya? Ya kita harus banyak ngobrol sama orang-orang. Oh ya, itu intinya. Gimana kalau dari Kang Algoji sebagai tokoh pemuda? Ya kalau misalkan saya ngomongin tema besar dari tadi ngomongin organisasi gitu kan, mungkin saya juga nggak terlalu organisatoris gitu kan, nggak terlalu banyak pengalaman juga di organisasi, tapi kalau sepengalaman saya dan yang saya rasa sampai saat ini ya pastinya hasil dari ngobrol atau berorganisasi atau kita ketemu banyak orang tuh yang pastinya banyak apa ya, banyak jangan bosan ngobrol lah, jangan udah gitu aja sih. Jangan sampai putus silaturahmi juga lah. Nah itu poin penting. Poin penting itu udah kalau dari saya. Oke teman-teman Departemen Papipu, inilah potret kita bertiga. Sekian.